Video animasi kelompok BIPA 6. Mata kuliah Metode Pengajaran BIPA, Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran. Materi BIPA 6. Mengenal batik. Bahan ajar: buku Sahabatku Indonesia BIPA 6, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Pembelajar dapat mengidentifikasi informasi penting dari dengaran teks yang berkaitan dengan ranah profesional. 2. Pembelajar dapat menambah wawasan keindonesiaan. 3. Pembelajar dapat menggunakan bahasa yang dipelajari sesuai dengan situasi tutur secara efektif untuk tujuan profesional. 4. Pembelajar dapat menginterpretasikan teks yang berhubungan dengan ranah profesional. Halo Sobat BIPA, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang salah satu seni lukis khas Indonesia. Seni ini merupakan kesenian yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Keunikan dan keindahannya membuat seni ini dicintai oleh banyak orang. Seni ini adalah batik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerakkan malam pada kain. Batik merupakan kerajinan yang bernilai seni tinggi. Batik memiliki berbagai macam corak. Awalnya, batik memiliki corak dan warna yang terbatas. Bahkan, dahulu beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, seiring perkembangannya, ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh interaksi warga dengan orang asing. Warna-warna cerah seperti merah misalnya, muncul akibat adanya interaksi warga dengan orang-orang Tionghoa. Menurut para ahli budaya, interaksi warga dengan orang-orang Eropa menghasilkan corak bunga tulip, gedung dan kereta kuda, serta warna kesukaan orang Eropa yaitu biru. Meski demikian, batik tradisional tetap mempertahankan coraknya dan masih dipakai dalam upacara adat karena setiap corak memiliki makna yang berbeda-beda. Dengan begitu, batik menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dan dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga. Nilai seni yang tinggi, serta ragam corak dan warna yang menarik tentunya menjadi pemikat bagi para turis untuk memiliki kain batik. Tata bahasa. Pada penjelasan tentang batik, kita dapat menemukan kalimat berikut. 1. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, seiring perkembangannya, ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh interaksi warga dengan orang asing. 2. Menurut para ahli budaya, interaksi dengan orang-orang Eropa menghasilkan corak bunga tulip, gedung, dan kereta kuda, serta warna kesukaan orang Eropa, yaitu biru. Kata berdasarkan pada kalimat 1 dan kata menurut pada kalimat 2 adalah kata yang digunakan untuk menyatakan pendapat dengan dasar data atau fakta pada bidang ilmu tertentu.
Batik memiliki jenis yang beragam. Jenis-jenis tersebut memiliki keunikannya masing-masing. Selain unik, jenis-jenis batik memiliki makna yang berbeda-beda. Agar Anda lebih memahami jenis-jenis batik, simak percakapan berikut ini. Selamat pagi, selamat datang di Sanggar Batik saya. Selamat pagi, Bu. Wah, ramai sekali sanggar batik ini. Saya jadi ingin bertanya mengenai beberapa motif batik yang ada di sini. Apakah boleh, Bu? Boleh, Sanggar Batik saya ini memproduksi banyak motif. Namun, yang menjadi unggulan kami ada beberapa motif. Misalnya, motif truntum, motif parang, motif megamendung, dan motif pring sedapur. Oh, begitu. Apakah boleh Ibu jelaskan sedikit tentang motif-motif itu? Iya, jadi motif truntum itu memiliki makna menuntun. Kain batik bermotif truntum biasa dipakai oleh orang tua mempelai saat upacara pernikahan. Orang tua diharapkan mampu memberi petunjuk kepada putra-putrinya saat memasuki kehidupan rumah tangga. Sedangkan motif parang biasanya dipakai oleh laki-laki. Motif parang sesuai namanya artinya senjata. Motif itu menggambarkan kekuatan dan kecepatan. Lalu, bagaimana dengan motif megamendung dan motif pring sedapur, Bu? Motif megamendung memiliki 7 gradasi warna yang menjadi pelapis. Motif batik ini menyimpan makna bahwa kehidupan manusia sebagai sifat yang sabar dan tidak mudah marah. Sedangkan motif pring sedapur didominasi gambar tanaman bambu yang mengandung arti hidup rukun dan tentram. Wah, ternyata motif batik tidak hanya indah ya, tetapi juga memiliki makna. Terima kasih atas penjelasannya ya, Bu. Sama-sama. Setelah Anda mengetahui definisi dan jenis-jenis batik, terdapat beberapa fakta unik batik yang perlu Anda ketahui. Fakta-fakta unik tentang batik. 1. Warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan benda pada tanggal 2 Oktober 2009. Maka dari itu, orang Indonesia menetapkan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. 2. Batik memiliki corak dan cerita yang berbeda setiap daerah. Beberapa daerah di Indonesia memiliki jenis batik dan corak batik yang berbeda-beda. Batik terkenal dengan proses pembuatannya yang menghabiskan waktu cukup lama karena proses tersebut masih tradisional. 3. Penyumbang devisa yang besar. Banyak orang luar negeri yang membeli batik dari Indonesia karena keanekaragaman bentuknya. Amerika Serikat merupakan negara terbanyak yang mengimpor batik dari Indonesia, selanjutnya Jepang dan Korea Selatan. Batik merupakan kesenian khas Indonesia yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Mengenal batik adalah salah satu cara untuk mengenal kekayaan dan keindahan Indonesia. Sekian penjelasan materi mengenal batik. Semoga Anda dapat memahami pembelajaran hari ini. Tetap jaga kebersihan dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, Sobat Pipa.